أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الهداية وبنور المعرفة وأدخلنا الجنة مع الأولياء والعلماء والصحابة والصالحين والأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bersyukur kita kepada Allah minimalnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita bersama untuk dapat hadir menunaikan salat zuhur berjamaah. Kemudian semoga ibadah ini mampu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat selaku pengurus masjid yang kita cintai ini, seterusnya yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kita beribadah kepada Allah kecuali ibadah itu semata-mata Allah yang menjadi tujuannya. Artinya apa? Bahwa Allah menolak ibadah-ibadah yang tidak ikhlas. Berarti kalau kita hukumkan hukum ikhlas ini adalah suatu kewajiban. Karena ketika kita beribadah kepada Allah bukan ikhlas, maka jangankan mendapatkan pahala atau nilai yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, justru ibadah itu mendatangkan dosa. Misalnya, ketika kita melakukan sholat, tapi karena harapannya dipuji oleh orang lain, sedekah maju kalau tak sedekah, kurban ada rasa segan di hati kita kalau tak ikut kurban. Setiap tahun kita ikut kurban, tahun ini kalau tak ikut ada perasaan segan. Nah, berarti kurbannya kita bukan lagi Allah yang menjadi tujuannya, tapi karena segan kepada manusia. Ketika rasa segan ini disebutlah dia riya. Ketika riya jatuhlah dia menjadi dosa. Jadi ibadah kepada Allah itu tak semuanya mendatangkan nilai pahala. Bisa jadi mendatangkan dosa. Bahkan ancaman Allah di dalam Al-Quran ketika kita beribadah bukan karena Allah yang menjadi prioritasnya, dunia yang menjadi tujuan kita sehingga kita beribadah. Apa kata Allah? Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fil harts wa man kana yuridu dunya. Siapa yang dunia tujuannya, ibadahnya karena dunia, sholat duha karena rezeki ingin dilancarkan, sedekah karena ingin dibalas oleh Allah di dunia ini berlipat ganda, maka kata Allah dia tak mendapat nanti bahagia di akhirat. Di dunia Allah berikan, tapi di akhirat tidak ada nilai ibadahnya, pahalanya tidak ada. Tapi sebaliknya, kalau akhirat yang menjadi prioritasnya, maka Allah akan tambah upah ataupun pahala daripada ibadahnya tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lawan daripada ikhlas itu adalah riya atau karena makhluk, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mana yang menjadi tolak ukur ikhlas atau tidaknya ibadah kita?
Kita sholat, ikhlas apa enggak kira-kira? Kita sedekah, ikhlas apa enggak? Mana yang menjadi tolak ukurnya? Yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi penilaiannya adalah niat. Niat yang mana? Niat yang disebut dengan ahimmah atau hammahu. Dorongan kita melakukan ibadah itu karena apa? Maka niat itu dibagi kepada dua pembahagian. Satu, niat yang ada qasad dengan ta'yin. Ketika kita sholat misalnya, kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, dalam hati kita aku sholat zuhur 4 rakaat ikut imam. Nah, karena Allah Ta'ala, ini baru niat menetapkan sesuatu pekerjaan. Pekerjaannya apa? Sholat. Sholatnya apa? Wajib apa sunnah? Nah, kalau wajib berapa rakaat? Ini niat yang menetapkan sesuatu perbuatan. Jadi mana niat yang menjadi penilaian Allah? Mengapa kita melakukan sholat? Kalau sedekah, mengapa kita harus bersedekah? Kalau haji, umroh, ibadah-ibadah yang lain, mengapa kita melakukan ibadah tersebut? Itulah yang menjadi penilaian ikhlas atau tidaknya. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuatu itu dinilai oleh niatnya. Hadis ini keluar atau dikeluarkan oleh Nabi ketika ada sahabat yang melapor kepada Nabi. Ada yang mengadu, ya Rasulullah, ada seorang pemuda, si fulan itu ya Rasulullah, dia ikut hijrah pindah ke kota Madinah karena ada tunangannya, calon istrinya yang ikut pindah. Maka dia juga ikut pindah. Maka dia juga ikut hijrah. Nah, berarti dorongan dia pindah itu karena tunangannya atau calonnya ikut pindah. Ini keluarlah hadis innamal a'malu binniyat. Segala pekerjaan itu kata Nabi tergantung kepada niatnya. Nah, niat yang menjadi penilaian tadi adalah dorongan kita melakukan ibadah kepada Allah. Kenapa kita sholat duha, kenapa kita baca Al-Quran, kenapa kita haji, kenapa kita umroh. Nah, itulah yang menjadi penilaian Allah. Jadi kalau dunia yang menjadi dorongan, maka kita akan dapat bahagia di akhirat. Apalagi kalau makhluk yang menjadi dorongannya. Karena segan, karena malu, maka ibadah itu justru mendatangkan dosa kepada kita. Maka harus kita usahakan kita melakukan ibadah itu semata-mata dorongannya Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tingkatan dorongan yang karena Allah, atau kalau disebut dengan ikhlas, ada 3 tingkatan ikhlas. Yang pertama, tingkatan ikhlas orang awam. Bagaimana tingkatan ikhlas orang awam? Dia sholat, dia melakukan ibadah kepada Allah karena kewajibannya kepada Allah. Dia sholat karena sholat itu sudah diwajibkan. Kalau tidak dikerjakan nanti mendapat siksa. Kalau tidak sholat nanti dihukum di neraka. Sebaliknya, kalau dia sholat, kalau dia taat, kalau dia patuh, dapat surga. Ini tingkatan yang paling rendah, tingkatan awal. Dia melakukan sesuatu ibadah itu karena memang itu sudah kewajiban ketetapan Allah. Kalau tak dilaksanakan dapat hukuman dosa, kalau dilakukan dapat nilai pahala. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, dia merasa ada pengabdiannya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tak memerintahkan suatu ibadah kecuali hanya pengabdian. Tujuannya Allah, prioritasnya Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Allah tak ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah. Tingkatan yang kedua ini tak dia pikirkan lagi pahala. Tak dia pikirkan lagi surga. Surga neraka itu urusan Allah. Yang penting saya sholat, pengabdian saya kepada Allah. Yang penting saya ibadah, rasa syukur saya kepada Allah. Yang penting saya berbagi sedekah karena rezeki itu dari Allah. Apapun ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dia itu pengabdian. Dia tak memikirkan lagi hukuman.
Surgakah dia, nerakakah dia, itu urusan Allah. Semata-mata semua menjadi urusan Allah. Dia melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditimbang mana yang lebih baik, yang pertama atau yang kedua, maka nilainya lebih besar keikhlasan atau tingkatan yang kedua. Semata-mata kita melakukan ibadah itu pengabdian kita kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, wajarlah kita melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga diterangkan di dalam Syarah Al-Hikam, antazuka, engkau merasakan bi anna la af'ala illallah. Nah, ini tingkatan yang paling bagus, tingkatan yang khusus. Bahkan ini tingkatan orang-orang arif billah, bahwa dia rasakan semua yang dia lakukan adalah perbuatan Allah atas dirinya. Dia sholat, dia rasakan. Inilah orang yang sudah menyandarkan hidupnya kepada Allah dengan la haula wa la quwwata illa billah. Dia rasakan semata-mata kekuatannya tak ada, ilmunya tak ada, kudratnya tak ada, kuasanya untuk berdiri pun sholat tak ada. Dia sadarkan kepada Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dia merasakan bahwa yang berbuat atas dirinya itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tingkatan orang-orang yang arif billah, orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, orang-orang yang sudah merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andai kata kita belum bisa merasakan la haula wala quwwata illa billah, minimalnya tingkatan yang kedua. Kita semata-mata mengabdi kepada Allah, tidak memikirkan surga neraka, itu urusan Allah. Saya hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tingkatan yang kedua ini pun tak bisa, tingkatan yang paling rendahnya, semata-mata kita melakukan ibadah itu sudah diwajibkan oleh Allah. Kalau dilanggar, Allah berikan hukuman. Kalau dilaksanakan, Allah berikan balasan yang baik. Minimalnya jangan sampai ibadah kita itu karena makhluk. Karena kalau makhluk tadi jatuh ibadah itu menjadi dosa. Contoh, ketika kita diundang misalnya, ada kawan kerja kita diundang kita di pesta pernikahan anaknya, memenuhi undangan tersebut hukumnya wajib. Kalau kita tak pergi, merasa segan kita. Kita kan jumpa setiap hari dengan dia, tak pergi segan rasanya. Berarti bukan lagi dasar kewajiban atau merupakan perintah Allah. Berarti kita berangkat untuk pesta anak kawan kita itu sudah rasa segan. Berarti kita sudah tak ikhlas. Maka yang kita lakukan itu bukan mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan dosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat melalui tingkatan demi tingkatan sampai kita mampu merasakan yang berbuat atas diri kita semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.